Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Episode ini merupakan episode yang spesial karena hari ini aku mau menceritakan bagaimana pengalamanku melakukan isolasi mandiri sekeluarga selama 14 hari. Alhamdulillah aku dan suami lulus tepat di hari ke-14-nya. Jadi awalnya aku dan suami mengalami dua gejala, yaitu pilek dan batuk. Keduanya merupakan gejala batuk dan pilek ringan karena hanya terjadi di waktu-waktu tertentu saja. Gejala tersebut muncul pada pagi hari, dimulai pada tanggal 24 Juli 2021. Nah, di hari yang sama, pada sore hari sekitar jam 5, kami memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter. Tujuannya supaya mendapat resep obat antibiotik. Karena feelingnya kami terkena radang tenggorokan. Berhubung saat itu sedang tinggi-tingginya jumlah COVID, kami berdua ingin cepat sembuh supaya imun kami tidak turun terlalu lama. Ketika itu, aku yang pertama diperiksa. Aku akhirnya meminta untuk sekalian di swab antigen karena mumpung di situ buat jaga-jaga kalau misalnya kenapa-kenapa kan. Suami tidak ikut karena suami menunggu hasil aku dulu. Kalau aku negatif berarti ya nggak usah dites, tapi kalau hasilnya aku positif, suami ikut dites. Akhirnya tesnya datang dan langsung nyamperin petugasnya dong. Aku kaget banget ketika tahu kalau ternyata hasilnya positif. Sempat teriak juga di klinik dan sempat menjadi bahan pelihatan juga oleh pasien lain. Ketika tahu hasilnya positif, suami langsung ikut tes juga dan aku nangis di situ. Untungnya aku pakai masker sama kacamata, jadi nggak begitu kelihatan kalau aku sedang nangis. Sebenarnya waktu itu aku nggak mau nangis, tapi ketika tahu positif itu air mata langsung keluar gitu aja dan langsung kepikiran gimana anak-anak di rumah nantinya ya. Meskipun sebenarnya ya aku dan suami juga sebenarnya sudah berulang kali nih mendiskusikan tentang corona ini. Kita juga nyadar banget kalau misalnya kita ada kemungkinan udah kena, tapi kebenaran antibodi kita kuat melawan virus itu. But honestly, rasanya tuh beda banget ketika menghadapi hasil positif itu. Seperti ada hukuman mati gitu. Ya maaf ya kalau kesannya berlebihan, tapi itu yang aku rasain. Setelah itu bener kan hasilnya suami positif. Kita langsung nyelesain administrasi, kita bayar-bayar biaya obat dan biaya swabnya, kita pulang. Dan di perjalanan aku masih nangis sih sebenarnya, tapi alhamdulillah suami bisa menyeimbangi gitu. Jadi dia lucu-lucuan gitu dan akhirnya aku bisa berhenti gitu nangisnya. Pada saat itu aku merasa beruntung punya suami yang suka ngelucu gitu. Kan lumayan ya bisa bikin senyum ketika kita nangis. Soalnya kalau misalnya aku nangis, aku gak bisa berpikir dengan jernih kan. Nah, setelah itu selama perjalanan kita brainstorming apa aja sih yang harus kita lakukan gitu. Terutama banget sama anak-anak nih. Finally, kita memutuskan kalau anak-anak itu harus langsung diungsikan malam ini juga ke rumah orang tua. Alhamdulillahnya rumah orang tua aku itu tidak terlalu jauh, jadi masih satu RW. Ketika pulang di rumah aku langsung mandi, aku langsung bersih-bersih, langsung packing baju buat anak di malam itu juga. Yang penting itu udah aku bungkus-bungkusin. Dan akhirnya di jam 8 malam anak-anak diantarin suami aku untuk ke rumah orang tua aku kan. Malam itu aku makan, aku minum obat dokter, sama aku searching bagaimana sih isoman itu. Karena meskipun sebenarnya udah banyak berseliweran kan ya tips-tips isoman gitu, tapi honestly nih aku bilang sekali lagi, semuanya itu akan terasa berbeda banget kalau kamu yang mengalaminya secara langsung. Jadi keinget ya dulu tuh waktu awal-awal kayaknya yang namanya corona tuh masih jauh gitu di China. Nggak sampai ke Bogor gitu kan. Ternyata dia datang deket-deket. Beberapa hari yang lalu juga saudara sudah ada yang berpulang karena penyakit ini. Terus aku sendiri yang ngalamin. Nah, balik lagi ke kisahku. Jadi ketika hari minggunya tuh, hari pertama isoman, apa ya yang aku rasain itu pertama aneh. Karena anak-anak itu biasanya rame, ribet, heboh. Dan ini tuh sepi banget. Cuman aku sama suami doang. Udah gitu kan memang karena lagi sakit ya badan kita agak lemas gitu. Jadi ya berasa bener-bener kayak do nothing dan gak ada kerjaan dan lemes gitu, capek. Nah, cuman di hari itu
kerjaan aku ya aku belanja online. Bukan belanja macam-macam nih, aku belanja semua macam vitamin herbal yang ada di testimoni orang-orang yang mereka bilang itu bisa mempercepat kesembuhan. Jadi ya intinya pada saat itu aku mikir, aku nggak apa-apa deh, aku minum banyak, aku makan banyak, apapun itu asal aku cepet sembuh gitu kan. Karena kalau lagi sakit seperti itu kan gak enak juga kan, rekan kerja jadi gimana, terus kita juga nggak bisa keluar rumah, badan juga agak lemes. Nah, keesokan harinya tuh pada hari Senin 26 Juli, aku sama suami tuh tes PCR. Kenapa sih aku ngotot banget tes PCR waktu itu? Karena aku pengen tahu kondisi badan aku sedang berada di mana gitu. Posisinya tuh harus jelas. Kalau PCR itu kan hasilnya ada nilai CT-nya ya. Nah, itu yang pengen aku tahu. Kalau nilai CT-nya udah jelas kan aku bisa set plan lagi. Kita harus gimana? Nah, oh iya nih aku mau infoin kalau sebelumnya ya aku dan suami itu udah ikut vaksin. Alhamdulillah aku vaksinnya lengkap 2 kali, sedangkan suami sekali. Kita berdua juga nggak punya penyakit bawaan atau keturunan, dan usia kita ya um, 30 tahun ini, lahirnya di tahun 91. Back to CT nih, awalnya ya aku mikir nilai CT ku ya lumayan bagus sekalipun positif ya, karena gejala yang kami alami itu benar-benar hanya ringan, hanya batuk pilek. Jadi aku sempat semangat juga waktu itu, siapa tahu kan dalam waktu 3 hari bisa sembuh. Tapi ternyata jeng nilai CT ku rendah banget, aku 15, bahkan suami lebih rendah lagi, dia 14. Kaget banget. Itu artinya kan virus di badan kami berdua lagi banyak-banyaknya ya. Dan artinya lagi nih, kami berdua benar-benar harus ketat dalam menjalani proses isoman, harus disiplin minum vitamin dan lain sebagainya ya. Di hari Rabunya, tanggal 28 Juli, aku dapat kabar nih kalau mamaku juga kena COVID. Alhamdulillahnya papa aku negatif kan. Nah, gejala yang dialami sama mama itu juga sama. Batuk berdahaknya ringan, pileknya juga ringan. Oh iya, kondisi mereka alhamdulillah sudah divaksin lengkap 2 kali. Kalau untuk usia, mamaku itu 40-an akhir ya, sedangkan papa 50-an akhir. Mereka juga sama kayak aku dan suami, gak ada penyakit bawaan. Nah, karena mama positif nih, akhirnya langsung deh tuh anak-anak langsung diambil lagi. Akhirnya aku sama suami, sama anak-anak, kita isoman sekeluarga di rumah. Alhamdulillahnya lagi nih anak-anak pada saat itu benar-benar bisa dibilang nurut gitu kan. Ya meskipun heboh dan berisik, tapi namanya juga anak-anak. Terus selama 14 hari itu kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Sama sekali nggak keluar rumah, dan kebutuhan kita itu dipenuhi secara online. Kita benar-benar manfaatin yang ada, mulai dari Gojek, GoFood, Alfagif, Tokopedia, Shopee, itu intinya semuanya serba online. Terus kebersihan juga lebih ditingkatkan, benar-benar ketat banget. Mandi itu harus minimal 2 kali sehari. Terus tiap ruangan disapu, dipel, disemprot desinfektan tiap pagi dan sore, sampai semua bahan-bahan itu aku cuci ulang. Bahan-bahannya bisa berupa selimut, spray, sarung bantal, sarung guling, mukena, sejadah, lap keset, anduk, bahkan sampai hordeng, itu semuanya aku cuci karena aku pengen rumah aku juga bersih, nggak ada virus kan. Kita berempat juga rutin berjemur antara jam 8:30 sampai jam 11, tergantung sinar mataharinya lagi banyak di mana kan. Lama berjemurnya itu sekitar 20 menit. Kita terus tuh begitu selama 14 hari, gak ada yang kelewat 1 hari pun. Nah, di hari ke-14-nya akhirnya aku tes lagi nih sama suami. Tesnya alhamdulillah hasilnya negatif, kita senang banget, benar-benar bersyukur banget. Nah, tapi sampai sekarang sesudah kami dinyatakan negatif pun kami masih menerapkan prokes. Kami juga masih rajin minum vitamin dan herbal. Kami juga rajin workout dan berjemur. Karena ya seperti yang kita ketahui bersama ya, ini kan virus, artinya akan kena kalau imun tubuh kita yang lemah. Jadi kita harus menjaga kondisi badan kita agar tetap fit. Oke deh, sekian dulu sharing dari aku. Semoga bermanfaat dan menambah semangat kita semua untuk selalu menjaga kesehatan. See you.